Roh Kudus itu juga ngambilnya dari kitabnya Bani Israel. Kristen Indonesia ngambilnya dari Al-Quran. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ya, mana ada di dalam original teks kitab Anda bahasa Yunani itu menggunakan kata Roh Kudus? Gak ada. Gak ada itu. Roh Kudus di dalam pengajaran Yesus itu siapa? Dia adalah penolong lain. Dia adalah seorang penghibur yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Berarti dia juga hanya utusan, bukan juga Tuhan dia itu. Dan saudara harus tahu, ajaran Yesus itu jelas mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Artinya Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Sementara Tuhan yang benar itu adalah Dia yang maha besar. Tuhan itu maha besar. Mazmur 96 nomor 4, Yeremia 32 pasal 18, Nehemia 4 pasal 14, Nehemia 9 nomor 32, Mazmur 96 nomor 4, Mazmur 147 nomor 5. Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Sementara Yesus mengaku kecil. Aku akan pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Sadarlah. Yesus itu siapa, Bang? Yesus itu siapa? Yesus itu ciptaan Tuhan. Dia adalah seorang rasul yang diutus Tuhan kepada Bani Israel untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat dan hanya menyembah kepada Allah. Itu kan menurut Al-Quran ya. Bukan dong, itu menurut Yesus. Ya, aku menyembah apa yang aku kenal. Mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Itu pernyataan Yesus. Ya, Bapakku di surga. Itu pernyataan Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Berarti dia bukan Tuhan. Dan faktanya dia manusia. Kan saya sudah bilang, ya mengajarkan kalian menyembah Yesus kan Paulus, bukan Yesus. Sementara jalan keselamatan dan hidup itu Yesus. Barang siapa yang mau selamat ya ikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus. Anda gak sadar ya? Jangan jualan obat. Jadi apa itu? Ajaran Yesus yang mengajarkan ya bola jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, maka ia akan binasa. Ya, di dalam Alkitab diterangkan demikian rupa. Nah, kalau kamu percaya kepada apa kamu Tuhan kan? Sementara Yesus mengajarkan yang Tuhan itu adalah yang mengutus dia. Dia hanya utusan. Terus kenapa kau sembah dia kalau kau percaya? Kan lucu. Di dalam Alkitab menjelaskan dan menyampaikan secara betul ya, siapa Yesus itu. Yesus adalah Rohul Kudus ya. Rohul Kudus atau Roh Kudus ya, yang menjelma menjadi manusia melalui siapa? Jelas melalui Maria. Dan di dalam jati Yesus ada terpancar kemuliaan Elohim sendiri. Roh Kudus itu juga ngambilnya dari kitabnya Bani Israel. Kristen Indonesia ngambilnya dari Al-Quran. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ya, mana ada di dalam original teks kitab Anda bahasa Yunani itu menggunakan kata Roh Kudus? Gak ada. Gak ada itu. Roh Kudus di dalam pengajaran Yesus itu siapa? Dia adalah penolong lain. Dia adalah seorang penghibur yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Berarti dia juga hanya utusan, bukan juga Tuhan dia itu.
Dan saudara harus tahu, ajaran Yesus itu jelas mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Artinya Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Sementara Tuhan yang benar itu adalah Dia yang maha besar. Tuhan itu maha besar. Mazmur 96 nomor 4, Yeremia 32 pasal 18, Nehemia 4 pasal 14, Nehemia 9 nomor 32, Mazmur 96 nomor 4, Mazmur 147 nomor 5. Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Sementara Yesus mengaku kecil. Aku akan pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Sadarlah. Memang di dalam Alkitab mengatakan bahwa sembahlah Elohim yang hidup, Elohim semesta alam. Ya, dan Alkitab juga menuliskan ya bahwa Dialah menjelma menjadi manusia yang suci. Ya, bahwa Dialah cahaya kemuliaan Elohim sendiri yang turun ya menjelma menjadi manusia. Baca kitab Ibrani 1 ayat 3. Tadi saya sudah bahas ya Mas Surya. Ibrani 1 ayat 3 menjelaskan detail siapa Yesua itu. Yesua adalah cahaya Elohim dan gambar wujud Elohim ya, dan menopang segala firman-Nya. Menurut Dia penuh kuasa ya, itu jelas itu ya. Yesua adalah cahaya kemuliaan Elohim sendiri. Coba kurang apa? Tidak ada pernyataan Yesus firman jadi manusia, nggak ada. Itu pernyataan pengarang kitab yang katanya Yohanes. Ya, tidak ada pernyataan Yesus. Jadi belajar lagi, jangan menyesatkan. Yang mengajarkan Yesus adalah Dia, adalah Tuhan, itu adalah penyesat. Itu Anda boleh lihat di dalam kitab Anda sendiri, dalam Lukas 21 pasal 8. Di situ sangat jelas dikatakan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku. Apa maksud daripada memakai namaku? Orang datang mengajak orang menjadi pengikutnya dengan menjual dan menjajakan nama Yesus. Mengajak orang masuk ke agamanya dan berbagai macam tipu daya dengan menggunakan nama Yesus. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Dan orang ini, penyesat ini akan mengatakan, ya, akulah dia. Maksudnya Yesus adalah Bapa. Ya, baca kitabmu supaya Anda paham itu. Ayat itu menjelaskan tentang apa? Tentang Jangan lupa subscribe Iman Yakin penyesat. Channel. Ya, sampai penyesat itu siapa? Ayat itu konteksnya menjelaskan apa? Tuh loh. Jadi nggak usah lari-lari, nggak usah kemana-mana. Ya, saya tahu tuh ayat seperti apa. Yang saya tanyakan, siapa sih Yesus itu? Ya, itu. Saya bertanya, siapa sih Yesus itu sebenarnya? Di dalam Alkitab menerangkan Yesus adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kalau Mas Zuma mengatakan Yesus adalah sebuah utusan, ya memang betul, di dalam Alkitab juga dijelaskan sebagai utusan, tapi dia juga punya keilahiannya, ya, ketuhanannya seperti apa. Ya, saya akui itu Tuhan Yesus itu punya ketuhanan yang konkret, ya, tidak seperti Al-Quran yang benar-benar sudah direvisi ulang. Bagaimana itu? Kalau revisiannya salah, ya salah dong. Ya, itu kitabmu yang mengatakan itu, bukan Yesus. Dan Yesus tidak pernah memberikan legitimasi pengesahan terhadap kitabmu. Bahkan Yesus tidak mengenal pengarang-pengarang kitabmu. Seandainya
kamu sahabatku menggunakan akal, maka kamu akan sadar bahwa di dalam kitabmu itu ada pengajaran Yesus dan ada pengajaran anti Yesus. Siapa pengajar anti Yesus? Yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus sendiri mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Belajar lagi. Ibrani itu surat Paulus, bukan pernyataan Yesus. Kalau pernyataan Yesus itu jelas. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Kata Bapakku itu, ya, itu sama kepada Tuhanku. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Sebab Tuhan lebih besar daripada aku. Aku manusia. Bapak itu sang Tuhan. Kamu percaya kepada Paulus, saya percaya kepada ajaran Yesus. Jadi yang percaya Yesus itu saya, yang tidak percaya Yesus itu Anda. Anda lebih percaya kepada Paulus yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Sekarang saya tanya sama Anda, Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Silakan. Lah kan jalan satu-satunya memang menyembah Tuhan. Ya, Tuhan yang sebenarnya itu siapa? Yahweh sendiri, Bapa sendiri. Ya, yang menjelma menjadi manusia. Beda lagi kalau orang yang menyesatkan. Beda lagi tentang antikris. Antikris itu siapa? Si penyesat itu di dalam Alkitab itu siapa? Itulah makanya saya percaya tentang Alkitab ceritanya itu seperti itu. Ya, bahwa dialah Tuhan, dialah Yesus. Karena 100% Tuhan, 100% manusia. Semua yang Anda katakan Yesus punya sisi keilahian itu namanya mujizat. Dan semua yang Yesus pertontonkan itu semua adalah atas izin Tuhannya. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apapun yang dipertontonkan Yesus, itu semua adalah kehendak Tuhannya Yesus. Banyak data di dalam kitab Anda yang menerangkan itu. Ya, Anda saja yang tidak pernah belajar bagaimana kemudian Yesus mengajarkan siapa dirinya. Yang Anda tahu, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Anda memahami ajaran Paulus. Kalau Yesus punya ajaran itu sangat jelas. Apapun kedahsyatan yang Yesus pertontonkan, yang Anda dengarkan dari gereja, Yesus jawab ya dengan satu ayat. Yohanes 17 nomor 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus itu adalah pesuruh. Dia itu adalah utusan Tuhan yang diperintahkan untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Itu pengakuan Yesus. Ya, Yesus memuliakan Tuhannya dengan jalan menyelesaikan tugas yang dia emban dari Tuhannya untuk ia lakukan. Lalu tugas yang ia lakukan itu membuat mata Anda itu melek, lantas mengatakan, oh dialah Tuhan itu sendiri. Anda tidak sadar itu, bahwa apapun yang Yesus lakukan itu adalah kehendak Bapaknya, bukan kehendak dia. Berarti yang Tuhan adalah Bapaknya, dia sendiri hanya Rasul, dia hanya utusan Tuhan yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ya, cobalah Anda sadari itu. Iya, jelas ya. Yesus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sendiri semenjak dia di manusia. Ya, itu sisi dari kemanusiaannya. Dari sisi keilahiannya Mas Zul tahu sendirilah. Ya, Mas Zul tahu sendirilah keilahiannya Yesus itu seperti apa. Tetapi di sini Mas Zul tidak mengakuinya keilahiannya Yesus itu seperti apa. Iya, manusia. Yesus itu manusia 100%. Karena dia sendiri mencontohkan manusia supaya manusia itu tidak tersesat.
Makanya banyak pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan semenjak dia di dunia ini. Saya tidak perlu panjang lebar ceritanya, masih tahu sendirilah. Bahkan dia juga tahu, dan saya tahu juga ketuhanan Yesus seperti apa. Bang 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 bang. Sudah benar kau katakan, Tuhan yang benar itu adalah yang disembah Yesus, yang kalian sebut dan sebutan Bapa. Tapi kau rubah lagi, Bapa itu menjelma manusia, yang sesat lagi kembali. Gak ada itu Tuhan menjelma. Ya, menjelma itu ajaran pagan. Gak ada tuh Tuhan menjelma. Ajaran pagan aja yang ngajarkan itu. Tuhan kok menjelma. Lu pikir hantu? Nggak ada. Baca Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan menjelma menjadi makhluk. Nggak ada. Belajar lagi.